Gubernur Papua, Bapak BPN dan Bapak JK. Berikan aplaus yang meriah. Selamat datang Pak di Sopori. Bapak Ibu para tamu yang berbahagia, silakan. Yang di sebelah masih ada kursi kosong, silakan untuk menempati. Yang masih berdiri silakan cari posisi yang nyaman. Ya, berdiri begitu ya. Ya, ya. BPJK. Menang, pasti dilatih. Oke, hujan tidak menghalangi kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Gubernur Papua, kami sapa dengan penuh kasih Bapak Gubernur Tommy Manu dan Bapak Kristen Karma. Yang kami hormati Ketua Tim Pemenangan Provinsi dan Kabupaten, yang kami hormati para ketua-ketua partai, yang kami hormati para simpatisan, para kader, dan para anggota DPRK, DPRD yang hadir pada siang hari ini, juga warga Jawa Tengah yang hadir pada siang hari ini untuk menyambut Gubernur Papua. Ya. Kenapa kita bilang Gubernur Papua? Diaminkan saja. Menang-menang pasti dilantik, ya. Jadi bukan calon lagi, pasti gubernur gitu.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita panjatkan puji syukur. Pada hari ini kita semua masih diberikan berkah, hidayah dan inayah, sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pada waktu ini, pada siang hari ini, kita semua warga Jawa patut bangga dan berbahagia. Kita didatangi Gubernur Papua Bapak BBM JK, dan mudah-mudahan atas dukungan warga Jawa yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini dan disponsori oleh Bapak Legiran sebagai anggota DPRK, lalu menjadi nyata, menjadi sukses atas dukungan kita semua dan penuh menjadi Gubernur Papua periode 2025-2030. Izinkan kami Pak untuk membawakan susunan hari ini karena adik panitia percepat lagi juga bisa. Yang penting niat dan hati kita tetap untuk 01 BTMJK. Yang semangat lagi sekali lagi kita buka dengan yel-yel BTMJK. Ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam acara pertemuan kita dengan Gubernur Papua Bapak BBM, kita awali dengan doa yang akan saya bacakan. Doa ini dengan versi Muslim, adapun yang berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashabi ajma'in. Allahumma inni as'aluka innaka antallahul ladzi la ilaha illa antal wahidus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum iqdi hajatina waqdi hajati. Dr. Andes Ben-Hur Tommy Mano MM sebagai Gubernur Papua yang akan datang, dan DRH Kontrak Karma sebagai Wakil Gubernur Papua yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. BTMJK saja. Ini semua berkat dari kita semua, dukungan untuk kita semua. Semoga Bapak BTM menjadi nyata Gubernur Papua. Baik, selanjutnya sambutan Bapak Legiran selaku tuan rumah juga selaku anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya pada siang hari ini kita diberikan suatu kesempatan untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ben-Hur Tommy Mano yang saya hormati dan para pendukung dan pengantar koalisi dari Jayapura, saya sampaikan selamat datang, dan wabil khusus Pak Ustadz Ahmad Thoifur, terima kasih atas kehadirannya dan doanya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para ketua pilar yang hadir pada hari ini, dan khusus juga Bapak Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak saya dan tempat partai saya, Renau.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hujan sore hari ini kami maknai sebagai hujan berkah untuk kita semua. Dan kami khususnya sebagai para perwakilan pilar Jawa yang hari ini ada di rumah saya ini, kalau hanya hujan seperti ini pantang bagi orang Jawa, karena apa? Lautan saja sudah di seberang. Itu mana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana beberapa kali saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan bahwa saya punya calon, dan calon kita semua, beliau adalah Bapak Ben-Hur Tommy Mano dan Bapak Kontan Karma adalah Gubernur Papua periode 2025-2030. Dan insya Allah atas doa kita semua, sebagaimana Allah menyampaikan, barang siapa berdoa lebih dari 40 orang, maka Allah akan menjawab atau mengabulkan doa itu. Dan ini adalah ada pada kita semua, Bapak Ibu sekalian dan Pak Ben-Hur Tommy Mano yang saya hormati. Sebagaimana saya sampaikan kepada tim bahwa pilar ini ada 14 pilar dari Jawa Timur dan 11 pilar Jawa Tengah. Tetapi hari ini kami hanya meminta perwakilan dari beberapa pilar itu untuk menemani saya dan sekaligus bisa bersilaturahmi dengan Bapak Tommy Mano. Dan atas doa kita semua dan pilihan kita nantinya, kami berharap dan sangat, dan ini hampir dipastikan dan pasti beliau akan menjadi Gubernur Papua. Kenapa? Itu harus punya rekam jejak. Apalagi di era seperti era digital sekarang ini, tidak mudah orang. Pasti punya masa lalu. Kalau masa lalunya tidak baik, tidak mungkin Bapak Tommy Mano pada sampai saat ini dan detik ini bersama kita. Karena jejak digital beliau yang baik dan berhasil memimpin Papua, maka kita semua berharap ke depan 2025-2030 beliau pasti menjadi Gubernur Papua. Amin. Dia tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, dan saya akan sampaikan yel-yel partai pendukung inti daripada Bapak Ben-Hur Tommy Mano. Kalau saya tidak merdeka, merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kenapa pakai merdeka ini saya sampaikan? Karena kita semua, saudara-saudara Papua, kita harus merdeka. Merdeka dalam menentukan siapa pemimpinnya yang akan datang. Jadi merdeka itu tidak hanya berbicara soal bendera. Menentukan pemimpinannya itu juga merupakan kemerdekaan bagi kita semua. Kapan lagi kita menentukan dan mendapatkan gubernur terbaik kalau tidak saat ini, Bapak Ibu sekalian? Pilihan kita adalah nomor 1, pasangan Ben-Hur Tommy Mano dan Kontan Karma. Saya yakin teman-teman ada beberapa yang belum paham, hanya tahunya BTM. BTM itu adalah singkatan Ben-Hur Tommy Mano, Gubernur Papua. Selamat datang di Biak, Bapak, kami beserta Bapak dan khususnya untuk warga Jawa, dan alhamdulillah bisa kami kondisikan. Dan hari ini jujur saya merasa bersalah karena saya tidak menyangka akan sebanyak ini. Karena tadinya saya pikir cukup sederhana perwakilan, oleh karena saya tidak maksimal juga, saya mohon maaf atas rasa bersalah saya. Mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita semua, dan kita sepakat, dan masih satu pilihan, Ben-Hur Tommy Mano, Kontan Karma. Pak Ben-Hur Tommy Mano yang saya hormati, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan berkah bagi
saya khususnya karena Bapak telah menginjakkan di halaman rumah saya. Saya yakin tidak banyak orang yang punya kesempatan seperti ini, dan saya adalah salah satu dari yang tidak banyak itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya yakin Bapak menjadi gubernur. Terima kasih. Saya mohon maaf karena waktunya memang singkat. Untuk nanti lebih lanjut kita akan bersosialisasi lewat pilar-pilar, dan saya akan motori dengan dikawal oleh para pengurus pilar yang hadir pada hari ini. BTN menang, BTN menang dan dilantik. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Masih tetap semangat. Ya, hujan reda, semangat kita tetap ada. Baik, selanjutnya sambutan dari calon gubernur Papua 2025-2030, Bapak BTN. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak tuan rumah bersama ibu dan keluarga. Yang saya hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang telah berdoa untuk saya dan kita semua di hari ini. Ketua-ketua pilar dari HKJM Jawa Timur dan Jawa Tengah yang hadir, para sesepuh, para orang tua dan bini sepuh yang hadir di hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Siapa saya? Kalau dikenal, disayang, maka dipilih. Yang kedua, saya akan menyampaikan sedikit tentang visi, misi, dan program saya. Dan yang ketiga, saya ingin ada dialog dari warga dan pilar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena semua Mambri telah menerima saya di Kabupaten Biak Numfor, di rumah besar mereka, di rumah adat mereka, dan ribuan orang hadir di rumah adat mereka itu. Saya duduk di situ, saya masuk di situ, saya sebagai orang adat, orang yang tahu adat, sebagai anak adat, saya harus minta izin, matur nuhun bagi mereka. Saya masuk di rumah mereka, dan mereka telah menyambutnya dengan penuh sukacita, damai dan kasih. Silakan anakku masuk di Biak Numfor. Kami semua para Mambri menerima anak benhur penimana dengan damai dan sukacita. Ibarat saya dapat mengetuk pintu hati mereka. Mereka telah membuka pintu bagi saya, karena saya menggandeng anak dari Kabupaten Biak Numfor, Bapak Dr. Hewan Kostan Karma, anak adat dari wilayah Saireri. Saya anak adat dari Tabi. Tabi terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Kerong, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mambramo-Raya, dan Kabupaten Sarmi. Ini yang disebut wilayah adat Tabi. Wilayah adat Saireri terdiri dari 1 Biak Numfor, Supiyori, Yapen, dan Warope. Wilayah adat Saireri. Saya adalah didikan dari saudara saya Herinam. Si
sehingga saya ada di Partai PDI Perjuangan. Mereka harus menangkap dia sejak saya maju supaya saya tidak menang di biak ini, supaya bapak-bapak tahu saya punya wakil ditangkap, ingin supaya saya kalah. Berapapun PSU, berapa kali pun PSU telah pilih satu ulang. Orang mau bikin PSU 10 kali, 20 kali. Orang mau ganti pejabat gubernur, mereka mau ganti Kapolda, tetap BTM adalah gubernur provinsi. Orang mau tangkap Herinap, orang mau tangkap Irias bisa saya punya wakil, BTM adalah gubernur Papua. Nama saya Benhur Tomimano. Saya lahir di Tabi. Kalau Bapak Ibu lihat di Jayapura, lihat jembatan merah yang melintasi Teluk Yotka, itulah ide saya. Saya minta Bapak Presiden bangun jembatan Yotka itu. Karena apa? Saya melihat saudara-saudara saya transmigrasi yang ada di Muara Tami, yang Koya Timur, Koya Barat, dan Aso. Maka saya bertanya, lewat jalan yang lama itu mereka dipalak, mereka dibunuh. Saya terharu buat mereka, sehingga saya membuat jalan itu. Mereka bersuka cita, berterima kasih kepada Presiden. Itulah hati. Kasihan warga saya transmigrasi. Jam 4, jam 2 mereka harus dari Kerong, mereka dari Muratami. Jam 3 mereka harus ke Pasar Hamadi dan Pasar, sering dibunuh, sering dipalak dan sebagainya. Maka saya membangun jembatan Yotefa, jembatan merah. Saya pasang lampu, jalannya sudah mulus. Itulah pemimpin yang punya hati untuk rakyat, yang punya hati untuk konkret, bukan mencari kekayaan dan harta. Tidak. Saya orang Pamong Praja. Saya lahir di Jayapura, saya SD-nya di SD Kota Raja, SMP saya di SMP Muhammadiyah Yapis Abepura. Saya sukses di wali kota Jayapura 2 periode karena saya belajar Islam secara baik, menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang soleh, anak yang amanah, anak yang sidik. Saya ketua kelas, Bapak Ibu sekalian. Ketua kelas harus pasti berbahasa Arab. Sebelum guru masuk, dia harus menyiapkan kelas. Saya harus pasti berbahasa Arab. Taib, Yaman, Salaman, jurusan itu menjadi bagian saya setiap hari. 2 kalimat syahadat saya hafal luar kepala. 5 rukun Islam saya hafal luar kepala. Semua warga kota Jayapura Muslim, mereka paling sayang saya karena saya dekat dengan mereka. Apalagi ibu-ibu majelis tahlim sangat dekat dengan saya. Saya masuk tanpa tes di SMA 1 AB karena SMP Yapis kelas 1 juara 1, kelas 2 juara 1, kelas 3 juara 1, masuk tanpa tes di SMA Negeri 1, sekolah unggulan di Jayapura. Setelah itu saya masuk APDN Jayapura di Yoka. Sampai jam berapa? Mana panitia? Jamnya piro? Jam 2 lewat. Dulu kurang seperempat, Pak. Iya. 10 menit lagi, Mas. 10 menit ya. Saya SMP di SMA, saya APDN Yoka, sekolah pemerintahan, sekolah menjadi pemimpin. Dulu saya di sekolah lagi di Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Saya pulang, saya dikirim lagi belajar di Universitas Brawijaya Salatiga Malang untuk program doktor. Saya dipanggil lagi oleh Departemen Dalam Negeri untuk mengikuti sekolah kepemimpinan, sekolah menjadi pemimpin. Dari 25 orang
ada sekitar 15 orang saya lulus dalam peringkat 5 besar nasional. Dan kami ada 10 orang dikirim belajar oleh Departemen Dalam Negeri di Universitas Harvard di Amerika Serikat, universitas nomor 1 di dunia. Belajar tentang kebijakan publik. Saya pulang dari Amerika Serikat, dari Harvard, saya dipanggil lagi kirim belajar di Universitas Lee Kuan Yew Singapura, belajar tentang disaster, belajar tentang bencana alam. Karena Papua dalam lempengan bencana gempa bumi yang besar. Bagaimana seorang pemimpin bisa cepat, tepat mengatasi gempa bumi itu? Saya telah mempelajarinya secara baik, Bapak Ibu sekalian. Salah pilih pemimpin, Papua telah aman. Jangan pilih orang yang baru pikir-pikir dari mana dia harus bekerja. Pilih orang yang sudah tahu bekerja, sudah ada rekam jejaknya. Saya wali kota 2 periode, sudah tahu dari mana saya akan memulai pekerjaannya, di mana saya harus mengakhiri pekerjaannya. Hanya orang pemerintahan. Saya mantan wali kota Jayapura 2 periode, sudah terbukti dalam tugas dan kerjanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan yang pilih orang yang belum ada konsepnya. Bingung dia kalau orang Papua bilang, dia memulai dari mana? Di ajaran Islam yang saya pelajari, kalau doa ada ujian itu diterima. Kenapa saya lanjut sekarang? Agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Itu yang saya jalani. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Saya pulang dari sana, dari Singapura. Saya diangkat sebagai camat Kampo. Saya dipindahkan ke Camat Lere di pedalaman Kabupaten Jayapura. Saya dipindahkan lagi di daerah Trandika, di Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Saya masuk sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. PAD Kota Jayapura 75 miliar. Saya genjot, dia naik menjadi 250 miliar. Saya melakukan identifikasi PAD dan sertifikasi PAD, dan juga menggali potensi PAD yang belum ditata dengan baik, sehingga dia naik menjadi 250 miliar. Itu lahir dari pikiran saya. Maka masyarakat kumpul semua, orang datang ke kantor tadi sepeda. Bapak, bisakah Bapak maju sebagai wali kota Jayapura? Dan saya maju. Putaran pertama saya melawan 6 pasangan, saya menang. Dan KPU membatalkan kemenangan saya itu. Ditambah lagi 1 pasangan, menjadi 7 pasangan saya lawan, saya menang juga. Sama dengan sekarang ini. Kemarin saya menang. Saya sudah dilantik seharusnya. Karena distrik di kota Jayapura itu distrik Jayapura Selatan. Orang naikkan di sebelah punya suara 9.000. Mari Ibu anggota DPR RI, Ibu. Ya, saya harus sapa saya punya anggota DPR itu. Putaran pertama saya lawan 6 pasangan, saya menang, dibatalkan suara saya. Ditambah lagi 1 pasangan, 7 pasangan, tetap saya menang. Periode pertama. Seperti sekarang ini, saya sudah menang. Tapi di distrik Jayapura Selatan di kota Jayapura dinaikkan suara 9.000. Saya bilang kasih biar sudah. Tapi jaga TPS. Yang ketiga, ajak orang semua datang ke TPS untuk pilih nomor. Pilih nomor.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, pilih orang yang sudah ada rekam jejaknya. Jangan pilih yang salah, dia baru meraba-raba apa yang dia mau kerjakan. Tapi saya sudah teruji dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan kepada masyarakat. Saya mau kasih tahu warga saya yang muslim, bagaimana dekatnya saya dengan warga muslim di kota Jayapura. Warga muslim kalau ada yang meninggal, mereka bawa ke kuburan di AB Pantai, bayar 5 juta, bayar 10 juta, bayar 15 juta, bahkan bayar 25 juta. Saya kasihan mereka, maka saya membeli tanah 10 hektar pemakaman umum gratis bagi umat muslim di kota Jayapura. Kalau yang naik haji, saya berikan mereka pakaian batik, saya berikan mereka uang transport. Saya jadi gubernur Papua, saya akan minta kepada Menteri Agama embarkasi khusus haji untuk Papua, penambahan kuota haji bagi Papua. Apa itu? Menteri-menteri sekarang orang-orang Muhammadiyah, orang-orangnya saya. Orang lagi menunggu saya, kapan Pak BPM dilantik, kami akan jalan dari satu menteri kepada menteri yang lain. Semuanya itu adalah orang-orang Muhammadiyah, orang-orangnya saya. Mereka lagi menunggu saya kapan dilantik. Kemarin saya wali kota, menteri pendidikan adalah orang Muhammadiyah. Saya punya dana pendidikan tinggi dari semua sekolah-sekolah yang ada di Papua ini. Karena apa? Menteri pendidikan adalah orang Muhammadiyah. Saya sudah terkenal di seluruh Indonesia dengan Muhammadiyah itu. Saya bintang yang bersinar di kota Jayapura selama 2 periode dari Muhammadiyah. Maka sekarang NU sudah bergabung dengan saya. NU semua di kota NU sudah gabung, NU sudah gabung dengan mereka punya relawan namanya relawan Sorba. Saya pulang ini mereka akan melakukan deklarasi. Seorang Ustadz Ikaron, anak dari mantan presiden kita, Bapak, dia memberikan saya kopiah. Gus Dur punya kopiah yang diberikan kepada seorang pengurus NU di Kerong, Ustadz, dia pakaikan kepada saya dengan mencucurkan air mata. Tahu tepat sekali memakai topi ini karena jiwa hati kamu untuk membuat perubahan di tanah Papua. Maka di kota Jayapura ada, saya beli lahan yang wali kota, itu akan kita bangun asrama haji besar di Papua, lengkap dengan manasik hajinya. Jadi kita dari kota Jayapura langsung terbang Makassar, Makassar terbang Jeddah. Saya bukan omong kosong Bapak Ibu, saya sudah terbukti. Saya ngomong, orang bilang di TikTok, jangan pilih BTM hanya PDIP. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ketua DPR, anaknya Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dia yang mengetok palu bahwa semua anggaran ini bisa sah. Apalagi kita juga anggota DPR Komisi 1. Sebelah juga iri Pak, berapa katanya harus foto ke sebelah. Sebelah berdiri. Ya, turut ditemani Pak Legiran, Pak Luther pasang, silakan. Ayo tim pemenangan ya. Fotografer siap. Anggota sangat hati-hati dari ini. Kita maunya sih sampai tengah malam hadir di sini. Ya. Kadang foto terunjuk di atas. Dalam foto ini berarti. Oke. Para ketua partai, para simpatisan, pada hari ini Bapak Gubernur Papua telah hadir di Terima kasih Bapak telah hadir.